Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas soal UTBK ya, yang sesuai jadwal, yaitu UTBK 6. Jadi untuk kali ini yang akan kakak bahas lanjutan soal dari kemarin. Kemarin kita bahas sampai nomor 14 ya. Nah yang ini kakak lanjutkan dari soal nomor 15 sampai hitungannya selesai ya. Jadi dari nomor 15 sampai nomor 39 ya. Dari nomor 15 sampai 39. Oke, baik. Kakak lanjut dari nomor 15 ya. Di sini soalnya ini masuk soal ke penalaran juga. Kalau dalam TPA namanya logika posisi ya. Nomor 15, di suatu taman buah, pengelola memberikan kebebasan pengunjung dalam satu kunjungan memetik buah dengan ketentuan berikut. Oke, jadi di sini ada 5 aturan ya yang harus dipatuhi pada opsi jawabannya. Aturan yang pertama, setiap pengunjung dapat mengambil 4 buah ya. Jadi maksimal 4 buah saja. Jenis buah yang dapat dia pilih adalah pepaya, mangga, pisang, jambu, rambutan, dan sawo. Jadi dipilih 4 ya. Yang ketiga, pepaya dan mangga tidak mungkin dipetik oleh pengunjung yang sama. Terus aturan keempat, pisang dan rambutan tidak boleh diambil dalam satu kunjungan yang sama ya. Jadi nomor 3 di sini, pepaya dan mangga ini, misal milih pepaya, mangga nggak boleh diambil ya. Terus yang nomor 4 ini, aturan keempat, kalau misal ngambil pisang, rambutan tidak boleh diambil ya. Maksudnya kalau milih pisang, rambutan tidak ya. Kalau yang misal milih pepaya berarti mangga tidak ya. Yang kelima, pengunjung yang mengambil pisang harus mengambil pepaya terlebih dahulu. Jadi pisang dan pepaya ini bersamaan ya. Terus lanjut, jika dalam suatu kunjungan seorang pengunjung mengambil pisang, jenis buah lain yang dapat diambil adalah, oke, dia ngambil pisang ya. Berarti ini ke aturan ke-5 ya. Karena dia ngambil pisang, otomatis dia wajib mengambil pepaya. Berarti yang nggak ada pepayanya kita eliminasi ya. Jadi yang A kita eliminasi, terus yang C kita eliminasi, dan E juga dieliminasi. Ya, jadi hanya ada sisa 2 opsi jawaban, yaitu opsi B dan D. Pepaya, sawo, jambu. Terus yang D, pepaya, sawo, rambutan. Oke, jadi untuk pembahasannya seperti ini adik-adik. Jadi yang A salah pada aturan ke-5 ya. Aturan ke-5, pisang dan pepaya harus bersamaan. Terus yang C ya, ini nggak ada pepayanya juga ya. Yang E juga nggak ada pepayanya. Nah kan antara B dan D kan, ternyata yang salah yang D ya, yang benar yang B. Kenapa? Di sini yang D kan pepaya, sawo, rambutan. Oke, kalian lihat pada aturan keempat ya. Pisang dan rambutan tidak boleh diambil dalam satu kunjungan yang sama. Kan di sini di soal dia ngambilnya pisang, berarti rambutan tidak boleh diambil. Berarti yang D salah, salahnya pada aturan keempat. Berarti yang sisanya itu yang benar, yang tepat. Berarti yang tepat adalah pepaya, sawo, dan jambu. Ya. Dan ini juga tidak menyalahi aturan 1 sampai 5. Jadi nomor 15 ya. Nomor 15 ini jawabannya yang B ya, pepaya, sawo, dan jambu. Oke, semoga paham ya untuk nomor 15. Oke, jangan lupa kalau misal videonya ceket-ceket bisa kalian turunkan resolusinya ke 720p atau 480p. Jangan lupa kalian subscribe juga biar nanti dapat notif untuk pembahasan selanjutnya. Dan juga yang baru join bisa kalian playback ke pembahasan awal ya. Pembahasan awalnya nomor 15. Oke. Lanjut ya adik-adik, nomor 16. Nomor 16 di sini, di antara lukisan yang ada di suatu galeri, lukisan nomor 9 tidak seindah lukisan nomor 5 dan masih lebih indah daripada lukisan nomor 8. Oke. Lukisan nomor 3 tidak ada yang mengalahkan keindahannya. Berarti nomor 3 ini paling indah ya, yang nomor 1.
lukisan nomor 6 kurang indah dibandingkan lukisan nomor 8 dan nomor 2. Lalu lukisan nomor 5 lebih indah daripada lukisan nomor 2. Lukisan yang keindahannya berada pada urutan ketiga adalah lukisan nomor. Oke. Jadi ini bisa kalian kerjakan dulu dalam kalbu kalian ya, kakak tunggu. Oke, langsung kakak bahas ya untuk nomor 16 di sini. Jadi dibuat dulu urutannya adik-adik ya. Oke, dari yang pertama di sini. Yang pertama katanya, lukisan nomor 9 tidak seindah lukisan nomor 5. Berarti yang indah siapa? Lebih indah yang nomor 5 ya. Berarti kakak tulis 5 lebih dari 9. Ini maksudnya lukisan kelima lebih indah daripada lukisan ke-9. Lalu di sini dan masih lebih indah daripada lukisan nomor 8. Berarti di sini ini nyambung ya. Lukisan nomor 9 tidak seindah lukisan nomor 5 dan lukisan nomor 9 dan masih lebih indah daripada lukisan nomor 8. Berarti lebih indah lukisan nomor 8 dibandingkan nomor 9. Jadi kakak tulis gini, 8 lukisan nomor 8 lebih indah daripada lukisan nomor 9. Nah, jadinya kan 5 lebih dari 9 dan 8 lebih dari 9. Ya, ini maksudnya nomor lukisannya ya, adik-adik. Nah, ini kan bisa digabung nih. Lebih dari 5 lebih dari 9, 8 lebih dari 9. Jadinya kalau digabung jadinya lukisan 5 lebih indah daripada lukisan ke-9 dan lebih indah daripada lukisan ke-8. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya lukisan nomor 3 tidak ada yang mengalahkan keindahannya. Berarti lukisan ketiga ini dia nomor urut 1 ya, paling indah. Lalu selanjutnya lukisan nomor 6 kurang indah dibandingkan lukisan nomor 8 dan nomor 2 ya. Berarti kan di sini lukisan nomor 8 dan lukisan nomor 2 ini lebih indah daripada lukisan nomor 6. Jadi kakak tulis seperti ini ya. Lukisan ke-8 lukisan nomor 8 lebih dari lukisan nomor 6 dan lukisan nomor 2 lebih indah daripada lukisan nomor 6 ya. Jadi seperti ini ya adik-adik. Lalu aturan yang terakhir, lukisan nomor 5 lebih indah daripada lukisan nomor 2. Jadinya lukisan 5 lebih indah daripada lukisan ke-2 ya, lukisan nomor 2 di sini. Oke. Ini kan tadi digabung ya, 5 lebih dari 9 lebih dari 8. Jadi ini bisa digabung sama yang ini ya, yang lukisan 8 lebih dari lukisan nomor 6. Jadinya 5 lebih dari 9 lebih dari 8 lebih dari 6. Terus yang 2 ini kan lukisan 2 lebih dari lukisan nomor 6. Lalu lukisan 5 lebih indah daripada lukisan 2. Nah, ini kan bisa digabung ya, jadinya 5 lebih dari lukisan kedua lebih dari lukisan ke-6 ya, lukisan nomor 6. Nah, 2 ini bisa digabung. Jadinya urutannya 5 lebih dari lukisan 9, lebih dari lukisan ke-8, lebih dari lukisan kedua, lebih dari lukisan ke-6. Ya. Jadi 2 ini dimasukkannya ke sini ya. Jadi yang lukisan nomor kedua ini dimasukkan di antara 8 dan 6 di sini. Ya. Jadi urutannya seperti ini. Oke. Jadi ini dari nomor urut 2 ya. Ini nomor urut 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nomor 3 kan 1 tadi ya. Jadi 3 di sini enggak kakak tulis. Jadi 3 ini urut 1, nomor urut 1. Lukisan kelima nomor urut 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ditanyakan adalah lukisan pada urutan ketiga, yaitu siapa? 9 ya. Jadi jawabannya 9 seperti ini. Jadi lukisan nomor urut 1 itu 3, nomor urut 2 itu lukisan kelima, nomor urut ketiga itu lukisan nomor 9. Jadi jawabannya yang A. Lanjut lagi nomor 17 ya adik-adik. Oke, nomor 17. 5 orang siswa mengikuti lomba renang antar klub ya.
Mereka adalah Kurniawan yang berasal dari klub Bahari ya. Jadi klub Bahari ini ada satu orang namanya Kurniawan. Ardi dan Bento berasal dari klub Pasifik. Oke, Pasifik ada dua orang ya, Ardi dan Bento. Lalu Gunawan dan Hendra berasal dari klub Nusantara. Ya, jadi di Nusantara ini ada dua orang, Gunawan dan Hendra. Kurniawan bernomor 49, Ardi bernomor 212, Bento bernomor peserta 059, Gunawan bernomor peserta 313, dan Hendra bernomor peserta 167. Jika peserta dari klub yang sama tidak boleh tampil pada jalur yang bersebelahan, intinya klub yang sama tidak boleh bersebelahan ya. Maka kemungkinan urutan nomor peserta adalah, nah ini cek aja per opsi jawaban ya. Nah, di sini bisa kalian cek per opsi jawaban, di sini bisa kalian eliminasi. Ya, bisa kalian eliminasi mana yang salah ya. Pokoknya yang klubnya sama tidak boleh bersebelahan. Oke, bisa kalian pikirkan dulu jawabannya di sini. Oke. Langsung ke pembahasannya saja adik-adik di sini. Untuk nomor 17 ya. Jadi kakak tulis seperti ini ya adik-adik. Jadi Kurniawan ya, ini biar lebih enak. Kurniawan itu klub Bahari, nomornya 049. Ardi dan Bento pada klub Pasifik ya. Dan Ardi itu nomor urutnya 212 dan si Bento 059. Terus si Gunawan dan Hendra itu klub Nusantara, nomor urut Gunawan itu 313 dan Hendra itu 167. Oke. Nah, ini belum kakak pilih jawabannya. Oke, dari yang A ya. Yang A di sini apa yang salah kira-kira? Yang salah ada pada 313 dan 167 ya. 313 dan 167 ini kan nomor urut Gunawan dan Hendra ya. Gunawan dan Hendra kan satu klub, yaitu klub Nusantara. Berarti yang A salah. Jadi ingat aturannya tidak boleh ada klub yang sama bersebelahan. Lanjut yang B. Nah, yang B di sini salahnya pada nomor 167 dan 313. 167 dan 167 dan 313 ini sama kayak yang A tadi ya. Klub Nusantara. Ini Gunawan, ini Hendra. Mereka kan satu klub. Tidak boleh ya. Jadi yang B juga salah pada nomor 167 dan 313. Lanjut lagi yang C ya. Yang C juga salah ya. Coba kalian cek di sini apakah ada yang salah yang pada opsi C. Oh ya, nomor yang C apakah ada yang bersebelahan? Kalau yang D ini pasti salah juga ya. Yang C dan D pasti, yang D dan E pasti salah di sini karena di sini ada yang D dan E di sini salahnya pada yang 167 dan 313 ya. 167 dan 313 itu kan Gunawan dan Hendra ya. Gunawan dan Hendra kan satu klub ya. Gunawan dan Hendra itu kan satu klub ya. Jadi tidak boleh, sama-sama dari klub Nusantara kan. Oke, terus yang C ada nggak yang bersebelahan? 313 dan 167 tidak bersebelahan ya. Terus 212 dan 059 tidak bersebelahan juga. Berarti jawabannya yang paling tepat itu yang C ya. Jadi yang C ini tidak ada yang bersebelahan. Jadi jawabannya adalah yang C ya untuk nomor 17 ya. Nomor 17 jawabannya yang C. Baik, kakak lanjutkan ke nomor 18. Nah, nomor 18 kembali ke soal logika matematika ya. Kembali ke soal logika matematika di sini nomor 18. Jika Tono lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun ya. Jadi maksimalnya hanya 4 tahun ya dan boleh kurang. Ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan A. Jika Tono sudah bekerja di perusahaan A
maka ayahnya akan membelikan Tono sebuah sepeda motor. Jadi ini berkesinambungan ya, atau bersyarat. Jadi kan anggapannya di sini kalau misal dibelikan motor berarti kan otomatis Tono kuliahnya kurang dari atau sama dengan 4 tahun ya. Oke, premis terakhirnya di sini. Tono tidak mendapat sepeda motor dari ayahnya. Oke. Kita cek satu-satu ya dari opsi jawaban A sampai E. Tono menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun. Apakah benar? Kita cek ya. Kalau misal dia studinya kurang dari 4 tahun kan otomatis dia diterima di perusahaan A. Karena dia diterima di perusahaan A, maka dia dibelikan motor. Sedangkan di sini dia tidak mendapat sepeda motor. Berarti yang A salah ya. Terus yang B, Tono bekerja di perusahaan A. Kalau misal dia bekerja di perusahaan A, berarti kan otomatis dia akan mendapatkan motor ya. Sedangkan di sini tidak mendapat sepeda motor. Berarti yang B juga salah. Terus yang C, Tono bekerja dengan sepeda motor. Salah ya, kan Tono tidak mendapat sepeda motor di sini. Bisa juga dia beli sendiri ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Bisa salah, bisa benar. Terus yang D, Tono menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Apakah benar? Iya, benar ya. Kalau misal studinya lebih dari 4 tahun kan otomatis dia tidak diterima di perusahaan A. Karena dia tidak diterima di perusahaan A, otomatis dia tidak mendapatkan motor ya. Masih nyambung. Terus yang E, Tono menyelesaikan studinya tepat 4 tahun. Kayaknya salah ya. Kenapa? Kalau misal dia menyelesaikan studinya 4 tahun, maka dia diterima di perusahaan A. Otomatis dia dibelikan motor. Berarti yang E salah. Jadi di sini yang D ini tepat, yang B, yang C ini mungkin. Kita cari yang tepat. Yang tepat itu yang D ya. Jadi nomor 18 jawabannya yang D ya. Oke, seperti ini adik-adik. Kakak lanjutkan lagi nomor 19 ya. Dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putra akan dilakukan pengukuran tinggi badan ya. Anton lebih tinggi daripada Wawan. Lalu tinggi Charles sama dengan tinggi Ferry. Eki lebih tinggi dari Doni. Hanya ada 2 peserta yang tinggi badannya sama ya. Jika Charles lebih tinggi daripada Anton, maka coba kalian kerjakan dulu dalam hati kalian ya. Oke, lanjut ya untuk pembahasannya nomor 19 seperti ini ya. Oke, katanya di sini dari yang pengukuran tingginya saja ya. Anton lebih tinggi ya, Anton lebih tinggi daripada Wawan. Berarti kalau kakak tulis A lebih dari W ya. Anton lebih tinggi daripada Wawan. Terus tinggi Charles sama dengan tinggi Ferry. Berarti C sama dengan F ya. Charles sama dengan Ferry. Eki lebih tinggi dari Doni ya. Eki lebih tinggi daripada Doni. Berarti E lebih dari D ya. Hanya ada 2 peserta yang tinggi badannya sama. Siapa tadi? Si Charles dan si Ferry. Oke. Lalu di soalnya di sini ini belum bisa digabung ya. Nah, di soalnya baru bisa digabung. Jika Charles lebih tinggi daripada Anton, berarti kan di sini C lebih dari A ya. Kalau misal C lebih dari A, berarti kan ada dua fakta ya. Berarti C lebih dari A lebih dari W ya. C lebih dari A lebih dari W. Karena C sama dengan F, berarti si Ferry juga sama. Si F juga lebih dari A lebih dari W ya. Jadi ini kesimpulannya ya. Oke, dari yang A ya kita cek. Kenapa salah?
Anton lebih tinggi daripada Ferry. Apakah benar? Salah ya. Seharusnya Ferry lebih tinggi daripada Anton. Yang B, Charles lebih tinggi daripada Doni. Ya. Apakah ini benar? Ini masih mungkin ya, karena tidak ada yang bisa menyambung ke sini ya. Menyambung ke Doni. Jadi masih ada kemungkinan bisa benar bisa salah. Eki lebih tinggi daripada Wawan. Ini juga sama kayak B, tidak ada yang bisa menghubungkan ke sini. Ya. Terus yang D, Ferry lebih tinggi daripada Wawan. Apakah benar? Benar ya. Karena Ferry lebih tinggi dari Anton, kan di sini Ferry lebih tinggi dari Anton dan lebih tinggi daripada Wawan ya. Berarti ini sama saja dengan Ferry lebih tinggi daripada Wawan. Terus Ferry sama tinggi dengan Anton. Salah ya. Yang tingginya sama hanya si Charles dan si Ferry. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, Dadu. Ya, Ferry lebih tinggi daripada Wawan. Oke, kakak lanjutkan lagi ke nomor 20 ya. Nomor 20. Setiap mahasiswa di perguruan tinggi A, B, C harus mengambil 8 mata kuliah wajib, yaitu F, G, H, J, K, L, M, N. Seluruh mahasiswa mengambil 1 mata kuliah secara berurutan setiap semesternya ya. Dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal pengambilan ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh syarat-syarat sebagai berikut. Oke, ini syaratnya ya. Syarat yang pertama, N selalu diambil di semester pertama. F harus diambil segera setelah mengambil mata kuliah G. H harus diambil sebelum mengambil mata kuliah F. J dan M harus dipindahkan oleh 2 semester yang berurutan. Ini maksudnya dipisahkan ya adik-adik. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Urutan jadwal berikut yang memenuhi persyaratan di atas untuk semester 2 ya. Jadi dimintanya dari semester 2 sampai semester 8. Oke. Langsung kita jawab saja di sini adik-adik untuk nomor 20. Atau kalian jawab terlebih dahulu. Oke. Langsung kita bahas untuk nomor 20. Oke, ini aturannya ya. N selalu diambil di semester pertama. Berarti N-nya sama dengan pada urutan pertama ya. Pada semester 1. F harus diambil segera setelah mengambil mata kuliah G ya. F harus diambil segera setelah mengambil mata kuliah G. Berarti siapa yang duluan? Habis G langsung ngambil F ya. Habis ngambil mata kuliah G langsung mengambil mata kuliah F, seperti itu maksudnya. Terus H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti mata kuliah harus mengambil mata kuliah H dulu baru mengambil mata kuliah F. Tapi kan di sini ada jedanya ya kan, karena di sini dia nggak bilang apakah tepat habis mengambil mata kuliah H ke mengambil mata kuliah F di sini ya. Jadi di sini ada mata kuliah lain ya adik-adik. Intinya H duluan baru mata kuliah F ya. J dan M harus dipindahkan oleh 2 semester yang berurutan. Berarti maksudnya ini J dan M ini dipisahkan oleh 2 semester ya. Nah, untuk pembahasannya seperti ini ya. Jadi ini nggak perlu kalian buat urutannya, kalian cek aja satu-satu di opsi jawaban. Oke, dari yang A ya. Yang A di sini salahnya pada aturan keempat. Nah, aturan keempat tadi apa? Aturan keempat H dulu baru F ya. H dulu baru F. Sedangkan sebentar. Aturan keempat. Aturan keempat itu J dan M ya. Kakak salah. Aturan keempat itu J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester. Sedangkan di opsi A di sini J dan M dipisahkan oleh 3 mata kuliah di sini. Berarti yang A salah. Terus yang B salahnya pada aturan kedua. Kenapa? Karena GF itu kan bersebelahan ya. Oke. Di sini GJF harusnya yang benar apa? GF ya. GF itu harus bersebelahan atau berurutan. Jadi salahnya pada aturan kedua ya. Aturan kedua
F harus diambil segera setelah mengambil mata kuliah G, kan jadinya habis mata kuliah G langsung wajib mengambil mata kuliah F ya, berarti tepat. Habis G mengambil F. Terus yang C, salahnya pada aturan ketiga ya. Aturan ketiga tadi apa? Aturan ketiga tadi adalah ambil mata kuliah H dulu baru mengambil mata kuliah F. Sedangkan yang C ini F dulu baru H. Salah berarti ya. Karena harus mengambil mata kuliah H dulu baru F. Sini ya, ini kan FH, salah. Harusnya H dulu baru F. Terus yang D. Yang D salahnya pada aturan kedua. Kenapa salah? Karena kan GF-nya harus bersebelahan ya. G. F itu tepat setelah G. Ya, harus GF dulu. Terus yang E. Yang E dari aturan yang ini maksudnya mata kuliah kedua ya. Kayak dari aturan kedua benar GF. Ya. Terus H dulu baru F. Benar. Terus J dan M dipisahkan oleh 2 semester. Benar ya? Mata kuliah L dan H. Oke, berarti yang paling tepat yang E. Ya, bukan paling tepat ya. Yang benar hanya yang E. Jadi, untuk nomor 20 jawabannya yang E ya. Nomor 20 jawabannya yang E. Oke, baik, Kakak lanjutkan ke nomor 21 di sini. Ya, nomor 21 sampai nomor 27 itu numerik ya, numerik atau ya pola lah anggapannya, pola bilangan. Oke, di sini polanya 1 3 6 3 5 10 5 7 yang ditanyakan angka setelah angka 7. Oke, coba kalian cari dulu di sini polanya seperti apa. Kalian pikirkan dalam kalbu kalian ya. Oke, langsung kita bahas ya nomor 21. Nomor 21 di sini polanya kayak gini ya. 36 itu 36 ini dikali 2 ya. 5 10 ini kali 2. Berarti 7 ke sini kali 2. 7 kali 2 14 ya. Terus polanya yang ini tambah 2 ya. Tambah 2 ke tambah 2 5. Ya, Adik-adik. Berarti kalau pola yang setelah 14 berapa? 7 ya. 5 tambah 2 7. Pola yang setelah angka 14. Berarti jawabannya nomor 21 jawabannya yang A ya. Lanjut nomor 22. Nah, ini agak panjang. 212 101 313 min 212 101 min 313 min 212 min 101. Terus dua angka setelah angka min 101. Jadi polanya seperti ini ya, tinggal tambah kurang aja ya. 212 tambah 101 itu 313 ya. Terus 101 dikurang 313 itu min 212. Lalu di sini yang 101 ini 313 tambah min 212 itu 101. Terus dapat ini dari mana? Dari min 212 dikurang 101 min 313 dan seterusnya. Perhatikan ke sini, caranya tinggal min 212 tambah min 101, dapatnya min 313. Terus dapat yang 212 ini dari mana? Dari min 101 dikurang min 313, dapatnya 212. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Tinggal tambah kurang saja. Oke, lanjut nomor 23. 3 2 8 4 3 9 5 4. Ya, polanya seperti apa? Nah, polanya yang 3 2 ini dikurang 1 ya. 4 3 ini dikurang 1. 5 4 ini dikurang 1. Terus yang loncat ya. Yang 8 ke 9 itu tambah 1. Berarti 9 ke sini tambah 1 ya. Jadi polanya agak unik di sini. 9 tambah 1 10. Berarti 23 jawabannya yang C ya.
Lanjut ke nomor 24, 6, 7, 5, 8, 4, 9, 3. Untuk polanya ya, dia ada pola ganjil dan genap. Pola ganjilnya dikurang 1 ya, 6, 5 kurang 1, 5 ke 4 kurang 1, 4 ke 3 kurang 1. Berarti yang pola genapnya tambah 1 ya, 7 tambah 1 8, 8 tambah 1 9, 9 tambah 1 10. Jadi nomor 24 jawabannya yang B ya. 24 jawabannya yang B. Lanjut nomor 25. 4 5 7 11 19 35 6 7 ya. Terus angka setelah 6 7. Sini. Polanya seperti ini. Tambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 8. Jadi ini kali 2 ya. Tambah 8, tambah 16, yang kali 2 yang polanya ya ini. Tambah 16, berarti ini tambah 32 ya. 16 kali 2 32. Berarti tambah 6 4. Ya. Berarti 67 tambah 64 itu 131. Jawabannya yang A. Lanjut lagi nomor 26. Oke, 26. 6 7 8 10 10 13 12 16. Oke, untuk polanya seperti ini ya. Jadi ada sama kayak nomor 24 ya, ada pola ganjil, pola genap. Untuk yang pola ganjilnya di sini tambah 2, untuk yang pola genapnya tambah 3. Jadi di sini tambah 2 8, tambah 2 10, tambah 2 12, tambah 2 14. Jadi jawabannya yang C ya. Lanjut ke nomor 27 ya, soal terakhir untuk yang pola 9 9 7 4 16 11 15. Nah, untuk polanya seperti ini adik-adik. Polanya seperti ini ya. Ini pakai pola ganjil, pola genap ya. Karena di sini berarti pakai pola genap ini. 9 ke 4 kurang 5. 4 ke 11 tambah 7. 11 ke sini kurang 9. Jadi polanya itu pola 579 ya. 1 3 5 7 9. Tapi dimulai dari yang 5 di sini ya. 5 7 9. Sini kurang tambah kurang tambah kurang tambah. Seperti itu ya. Jadi nomor 27 15 kurang 9. Nomor 27 11 kurang 9 2. Ya, jadi jawabannya yang dadu, yang D. Oke. Lanjut nomor 28 di sini. Jika P sama dengan Q plus 2, Q-nya sama dengan R kurang 1 dan R-nya sama dengan 5, maka yang benar adalah karena R-nya sudah ada berarti kita bisa nyari Q-nya ya. Jadi seperti ini. Karena R-nya sudah dapat, berarti kita bisa nyari Q-nya. Q-nya kan sama dengan R kurang 1 ya. Berarti R-nya diganti dengan 5. Berarti Q sama dengan 5 kurang 1, 4. Jadi Q-nya sama dengan 4. Karena Q-nya sudah dapat, kita bisa nyari P-nya. P kan sama dengan Q plus 2. Q-nya diganti dengan 4. Berarti di sini P sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6 ya. Kan di sini dimintanya yang dari kurang ya. Kalau dari kurang urutannya berarti 4 kurang dari 5 kurang dari 6 ya. Berarti 4 ini tadi Q, 5 ini tadi R, 6 ini tadi P. Jadi urutannya Q kurang dari R kurang dari P. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 29 ya. Jika A sama dengan B, maka 5A plus 3B sama dengan jika A sama dengan B, maka 5A plus 3B. Oke, berarti ini ada dua jawaban ya. Karena kan A sama dengan B. Jadi variabelnya bisa kita ubah jadi A semua atau B semua. Jadi seperti ini. Ya. Jadi bisa kita ubah jadi B semua, jadinya kan 5B plus 3B ya. Karena kan A sama dengan B di sini. Atau kita buat jadi A semua juga sama, karena kan B juga sama dengan A, jadinya 5A plus 3A. Jadi jawabannya bisa 8B, bisa 8A. Nah, cari
di opsi jawaban mana yang ada. Yang ada yang 8B. Jadi jawabannya yang B ya, nomor 29. Jadi nomor 29 ini sangat mudah. Lanjut ke nomor 30. Oke. P lebih dari 4 dan Q lebih dari 5. Maka hasil P kali Q adalah Oke. Jadi misal aja ya, kita ambil P-nya 4 dan 5 ya. 4 kali 5 kan 20. Udah pasti P kali Q ini hasilnya lebih dari 20, bukan lebih dari sama dengan 20 ya. 5 kali 4 kan 20, berarti tandanya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Kalau sama dengan kan ini maksudnya 20 masuk, tapi di sini kan tandanya lebih dari semua ya. Jadi jawabannya yang E. Tinggal kalian kali ya, 5 kali 4 20. Jadi hasilnya pasti lebih dari 20 ya. Jadi nomor 30 jawabannya yang E ya. Tinggal dikali aja. Lebih dari 20. Lanjut ke nomor 31. Jika P adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan nilainya lebih besar daripada 13 dan lebih kecil daripada 17. Ya, berarti kan 13 dan 17-nya kan tidak masuk ya adik-adik. Sedangkan Q adalah bilangan yang habis dibagi 5 dan nilainya di antara 11 dan 19. Kalau di antara 11 dan 19 berarti 11 dan 19-nya tidak masuk. Maka pernyataan yang paling tepat adalah jadi seperti ini. Oke. Jadi kan ini kakak tulis dulu ya. P-nya kan di sini katanya lebih besar daripada 13 dan lebih kecil daripada 17. Berarti kan 14, 15, 16 ya. Ini 13-nya nggak masuk. Jadi angka yang dimaksud adalah 14, 15, dan 16. Tapi yang bisa dibagi 4. Yang bisa dibagi 4 hanya 16. Berarti P-nya sama dengan 16 ya. Terus yang Q. Yang Q di sini adalah bilangan di antara 11 sampai 19. Berarti kan 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Tapi yang bisa dibagi 5. Yang mana yang 15. Hanya 15 kan ya yang bisa dibagi dengan 5. Berarti Q-nya sama dengan 15. Jadi di sini P-nya sama dengan 16, Q-nya sama dengan 15. Oke, terus kenapa jawabannya yang C? Oke, kakak tulis seperti ini ya. Di sini A 2P kurang dari Q. Kakak ganti dengan angka ya. 2P berarti P-nya tadi 16. 2 kali 16 32. 32 kurang dari 15. Benar nggak ini? Salah ya. 32 itu bukan kurang dari 15. 32 itu lebih dari 15. Terus yang B, kurang lebih sama kayak yang A, bedanya ada tanda sama dengan. 32 kurang dari sama dengan 15. Salah ya. 32 itu lebih dari 15. Terus yang C, P lebih dari Q. 16 lebih dari 15. Apakah benar? Benar ya. Terus yang D, 16 sama dengan 15. Apakah benar? Salah ya. 16 itu tidak sama dengan 15. Terus yang E. Yang E, P kurang dari Q, berarti 16 kurang dari 15. Apakah benar? Salah ya, 16 itu lebih dari 15. Jadi jawaban yang paling benar ya itu yang C ya, yang lainnya salah. Jadi C, P lebih dari Q. Lanjut ke soal nomor 32. Soal nomor 32. Jika A lebih dari 5, maka nilai 3A plus 5. Jadi ini kurang lebih pengerjaannya sama kayak nomor berapa tadi ya? Nomor 30 ya. Dimisalkan aja A-nya dengan 5, berarti 3 kali 5 15, 15 tambah 5 20 ya. Karena tandanya lebih dari berarti hasilnya pasti lebih dari 20. Jadi nomor 32 jawabannya yang D. Ya, seperti itu. Ya, ini kakak pakai 6 juga bisa ya. 6 kan lebih dari 5, boleh. Misal A sama dengan 6. Berarti kan hasilnya 3A plus 5 itu sama dengan 23. Yang pasti kan hasilnya lebih dari 23 juga. Ya, kalau misal kita ambil 6. Oke, lanjut nomor 33 ya, 33. Jika M sama dengan A kurang 5 dan N sama dengan A kurang 7, maka
3M kurang 2N sama dengan, oke, ini tinggal kalian substitusikan nilai M dan N-nya ya. Tinggal kalian substitusikan nilai M dan N-nya. Jadi seperti ini untuk nomor 33 ya. Nah, ya. 3M kurang 2N berarti 3 dikali M-nya apa? A kurang 5 dikurang 2 kali N ya. N-nya tadi A min 7. Nah, seperti itu. Terus kalian operasikan 3 kali A, 3A 3 kali min 5, min 15. Lalu yang ini lagi min 2 kali A, min 2A min 2 kali min 7 plus 14 ya. Terus dioperasikan seperti biasa, 3A dikurang 2A sisa A ya, min 5 tambah 14 min 1. Jadi jawabannya adalah A min 1. Jawabannya yang A ya, opsi A. Jadi 33 jawabannya yang A. Lanjut lagi ke nomor 34 ya. P sama dengan 2 kurang A. Q sama dengan B min 2. Dan A lebih dari B. Maka nilai 2 dikali P plus Q sama dengan ya adalah, dipakai tanda lebih dari kurang dari ya. Pembahasannya seperti ini ya. Jadi sama seperti yang nomor 33, kalian substitusikan nilai P dan Q-nya ya. 2 kali P plus Q. Jadi P-nya diganti dengan 2 min A, Q-nya diganti dengan B min 2 ya. Jadinya yang dalam kurung menjadi 2 dikali min A plus B ya. Atau kakak tulis B kurang A sama aja kan ya. B kurang A juga sama kan, min A plus B kalau ditulis juga sama aja dengan B kurang A. Jadi di sini tinggal kalian kali ya, tinggal kalian kali. Atau nggak perlu kalian kali juga boleh ya. Jadi kakak langsung ke sini aja, 2 kali B kurang A. Oke, diingat tadi di soal A lebih dari B ya. Jadi maksudnya lebih besar nilai A daripada nilai B. Nah, terus di sininya B kurang A ya, B kurang A. Kalau misal bilangan, ini kan anggapannya yang besarnya yang A, yang kecilnya yang B. Kalau misal bilangan kecil dikurang bilangan terbesar, hasilnya pasti negatif ya. Jadi yang B kurang A ini hasilnya pasti negatif. Bilangan negatif dikali 2 ya tetap negatif juga. Berarti yang pasti jawabannya adalah kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Jadi jawabannya yang B. Oke, jawabannya yang B ya, kurang dari 0. Lanjut nomor 34 jawabannya yang B ya, kurang dari 0 karena hasilnya negatif ya. Kenapa yang D dan E salah ya? Yang D kan positif pasti ya. Terus yang E kan dimulai dari 2. 2 kan tidak masuk ya. Yang pasti negatif. Negatif itu kan kalau dituliskan itu kurang dari 0 ya. Jadi 34 jawabannya yang B. Lanjut lagi nomor 35. Oke, nomor 35 ini agak lumayan ya. 35, Anto mempunyai 20 lembar 1000-an, 4 lembar 5.000-an, dan 2 lembar 10.000-an ya. Oke, silakan kalian baca dulu di sini. Jika X, Y, Z masing-masing adalah banyaknya 1000-an, 5.000-an, dan 10.000-an, berapa banyak cara berbeda menyusun uang sehingga sehingga jumlahnya adalah 20.000 ya. Oke, jadi ingat Antonya mempunyai 20 lembar 1000-an, terus 5.000-annya 4 lembar, dan 10.000-annya 2 lembar. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa banyak cara berbeda menyusun uang sehingga jumlahnya menjadi 20.000 ya. Jelasannya seperti ini. Kakak pakai tabel biar lebih enak ya. Pakai tabel seperti ini. Oke, sebentar. Oh ya, ini masih soalnya ya. Untuk tabelnya seperti ini adik-adik ya.
Nah, ini tabelnya. Oke, jadi kalian buat tabelnya seperti ini adik-adik, biar lebih enak. Soalnya kalau pakai rumus peluang juga susah. Oke, jadi ini uangnya tadi ya. Ini X ini uang, banyak lembar uang 1000-an. Y di sini banyak lembar uang 5 ribuan. Yang Z ini banyak lembar uang 10 ribuan ya. Oke. Dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama di sini 1000-nya bisa 20 lembar ya. Jadinya kan totalnya juga sama ini 20.000. Oke, terus jadinya yang ini masih kosong ya. Lanjut, kalau misal 5.000-nya 1 lembar, jadinya uang 1000-annya 15 lembar ya. Jadinya kan 15.000 tambah 5.000 jadinya 20.000 juga sama. Terus kalau misal 5.000-nya 2 lembar, jadinya yang 1000-annya 10 lembar ya. Jadinya kan ini 10.000 tambah 10.000 jadinya 20.000. Lalu misal kalau 5.000-annya 4 lembar ya, jadinya kan 5.000 kali 4-nya berapa? 20.000. Jadinya di sininya kosong, sininya kosong ya, karena kan totalnya 20.000 ya. Tadi yang 3 lembar belum ya? Oh ya, kalau misal uang 5.000-nya 3 lembar, berarti kan ini 15.000 ya. Berarti uang 1000-nya 5 lembar. 15.000 tambah 5.000 20.000. Sudah ada 5 cara ya. Terus yang 5.000-nya sudah ya, yang 5.000-nya sudah. Terus untuk yang 10 ribuannya lagi. Kalau misal 10 ribuannya 1 ya. Untuk yang 10 ribuannya 1 kan ada 3 cara ini. Kalau misal 10 ribuannya 1 lembar, berarti yang 1000-annya 10 lembar. 10.000 tambah 10.000 20.000. Terus kalau misal 10 ribuannya 1 lembar, yang 5 ribuannya bisa 1 lembar ya. 10.000 tambah 5.000 tambah, berarti yang uang 1000-annya 5 lembar ya. 10.000 tambah 5.000 tambah 5.000 jadinya berapa? 20.000. Terus satu lagi, kalau misal uang 10 ribuannya 1 lembar, bisa kan uang 5 ribunya 2 lembar, jadinya 10.000 tambah 10.000 jadinya 20.000. Terus yang terakhir, uang 10 ribunya 2 lembar, berarti 20.000. Berarti ada 9 cara ya. Berarti jawabannya yang D, 9. Lanjut ke nomor 36 adik-adik ya. Ke nomor 36 di sini 3,8 kali 33 plus 2,1 kali 17 plus 33 kali 2,1. 3,8 kali 33 plus 2,1 kali 17 plus 33 kali 2,1 plus 17 kali 3,8. Oke, cara hitungnya bagaimana? Seperti ini ya. Itu cukup mudah untuk nomor 36. Oke. Jadi untuk nomor 36 seperti ini cara ngitungnya ya, disusun. Ya. Di sini kan ada 3,8 ya. 3,8-nya ada 2 ya di sini. Jadi kakak susun yang 3,8 dengan 3,8. Berarti di sininya 3,8 kali 33 tambah 3,8 kali 17 ya. 17 kali 3,8 kan sama saja dengan 3,8 kali 17, sama saja. Lalu di sini yang 2,1-nya 2,1 kali 17 plus 2,1 kali 3 ya, disusun. Yang 3,8 dengan 3,8, yang 2,1 dengan 2,1 biar lebih enak. Oke. Terus di sini ya. Karena di sini sama-sama 3,8 ya. Ini kan sama-sama 3,8 ya. Anggap saja 3,8 ini jadi variabel. Ini koefisien. Jadinya tinggal tambah 33 tambah 17 ya. 33 tambah 17 berapa? 50. Berarti 3,8 kali 50 ya. Jadi anggap 3,8 ini jadi variabel ya. Anggaplah X ya. 33X tambah 17X jadinya 50X. X-nya tadi 3,8 ya. 3,8 kali 50. Terus yang di sini juga sama ya. Anggap 2,1-nya ini jadi variabel ya. Anggaplah ini X ya. 17X tambah 33X 50X. X-nya tadi 2,1 ya. Jadinya 2,1 kali 50. Nah, di sini karena sama-sama 50 ya. 50-nya kakak keluarkan. Jadinya sisa 3,8
tambah 2,1 ya. 3,8 tambah 2,1 berapa? 5,9. Nah, kenapa kakak tulis 5 kali 5 9? 50 itu kan sama saja dengan 5 kali 10. 10 kali 5,9 berapa? 59. Jadinya 5 kali 59 ya. 5 kali 59 berapa? 295. Seperti itu. Jadi nomor 36 jawabannya yang B ya. Lanjut ke nomor 37. Jika diketahui M plus N-nya 20, MN-nya 19 ya. Oke, di sini 19 itu kan bilangan prima ya adik-adik. Jadi kan jadi yang pastikan M kali N ini 1 kali 19 ya. 1 kali 19. Jadi di sini kan ada dua kemungkinan ini ya. M-nya bisa 1 ya, N-nya bisa 19 atau M-nya 19 N-nya 1 ya, seperti ini ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama M-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 19 karena 1 kali 19 benar kan ya, 19. 1 tambah 19 benar 20. Atau kemungkinan yang keduanya M-nya 19, N-nya 1 ya. 19 kali 1 benar juga 19. 19 tambah 1 juga benar 20. Jadi karena ada dua kemungkinan ya, jadi jawabannya yang C. Hubungan M dan N tidak dapat ditentukan karena kita nggak tahu. Di soalnya ini kita nggak tahu ya, apakah M lebih dari N atau N lebih dari M ya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C ya. 37 jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 38 ya. Pak Burhan memiliki sebidang tanah ya, 1/4 dari tanah tersebut dijual. 1/3 dari sisanya diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan. Dan kini tanah Pak Burhan tersisa 500 meter persegi. Berapakah luas tanah Pak Burhan mula-mula? Oke, jadi untuk penjelasannya nomor 38 seperti ini adik-adik ya, nomor 38. Oke, dimisalkan aja ya, luas tanah mula-mulanya itu adalah X. Jadi di sini 1/4 dari tanah tersebut dijual. Jadinya kan X dikurang 1/4 dari X-nya ya, 1/4 dari luas tanah mula-mula ya, dikurang. Nih, jadinya dikurang ya, karena kan berkurang ini. Dikurang 1/3 dari sisanya diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan ya. Berarti 1/3 dikali sisanya tadi berapa? Sisa dari 1/4 X nya berapa? 3/4 X ya. 1/4 itu kan sisanya 3/4 ya. Jadi 1/3 dikali 3/4 X sama dengan 500. Oke, ini dikerjakan secara aljabar aja. Jadinya X kurang 1/4 X dikurang 1/4 X. Ini kan dicoret ya, 3-nya. Sama dengan 500. Jadinya di sini X min 1/4 dikurang 1/4 kan min 2/4 X sama dengan 500. Nah, ini kakak kali 4 aja biar pecahannya hilang ya. Kalau dikali 4 jadinya 4 kali X 4X ya. 4 kali 2/4 X itu 4-nya hilang jadinya min 2X. 4 kali 500 2000. 4X kurang 2X, 2X sama dengan 2000, jadinya X sama dengan 1000. Jadinya luas tanah mula-mulanya adalah 1000 meter. Oke, seperti itu untuk nomor 38. Jadinya 38 jawabannya yang B ya. Lanjut ke soal yang terakhir ya, nomor 39. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 buah ketel ya. Jadi
sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Ya. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 buah ketel. Nah, ini namanya perbandingan senilai ya. 4 buah ketel kan 6 minggu. Jadi kalau misal ketelnya makin banyak kan berarti makin lama. Jadi ini namanya adalah perbandingan senilai, bukan yang berbalik nilai. Jadi cara pengerjaannya seperti ini, lebih mudah ya, lebih mudah yang senilai kok. Nah, jadi karena ini senilai, jadi 4 buah ketel dalam 6 minggu kakak tulis 4/6 ya. Jadi yang di atas ini banyak ketelnya, yang bawah ini yang lamanya ya. Jadi di sininya 16 karena ada 16 ketel per X. X ini adalah lamanya ya, berapa minggu. Jadi 4/6 sama dengan 16 per X. Ini tinggal kalian pindah ruas saja ya. Jadinya di sini X-nya pindah ke ruas kiri, 4/6-nya pindah ke ruas kanan, jadinya dikali 6 dibagi 4 ya. Jadi seperti ini, X sama dengan 16 dikali 6/4 ya. 6-nya pindah ke atas, 4-nya pindah ke bawah, X yang di bawah ini pindah ke atas. Jadinya seperti ini, 16 bagi 4 ya. 4 kali 6 24. Jadi lama memanaskannya selama 24 minggu ya, karena 16 buah ketel. Jadi 39 jawabannya yang A. Oke. Jadi sampai nomor 39 dulu adik-adik ya untuk pembahasan kali ini. Untuk yang pola gambar itu akan dilanjutkan oleh Kak Rusman ya besok. Jadi sekian dulu pembahasan dari kakak hari ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan secara personal ke kakak, akan kakak jelaskan lebih rinci lagi, atau bisa kalian tanyakan langsung ke SS. Oke, baik adik-adik, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.